Selanjutnya adalah mekanisme pengendalian eksternal. Dalam mekanisme pengendalian eksternal, ada hal yang paling ditekankan, yaitu mendisiplinkan perilaku manajemen. Mengapa penting mendisiplinkan perilaku manajemen dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan? Di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, banyak pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Maka perilaku manajemen perlu dikontrol agar tidak mengambil keputusan yang merugikan satu pihak dan namun menguntungkan satu pihak. Ini hanya salah satu contoh, misalnya manajemen memutuskan untuk melakukan ekspansi atas kesempatan yang ada. Tetapi di pihak lain, pemangku kepentingan yang lain berharap adanya pembagian dividen. Tetapi karena manajemen melihat adanya kesempatan untuk melakukan ekspansi, maka menunda untuk pembagian dividen. Oleh karena itu, dalam hal ini, perilaku manajemen perlu dikontrol agar tidak menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lain. Ini merupakan hanya salah satu contoh dari bagaimana mendisiplinkan perilaku manajemen. Yang terakhir adalah governance outcomes. Governance sendiri telah dikenal sejak dahulu oleh berbagai perusahaan atau organisasi dan telah diterapkan dalam organisasi tersebut. Namun, governance sendiri telah mengalami evolusi atau perkembangan dari waktu ke waktu pula, seiring dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan dari suatu organisasi. Dalam governance outcomes ini ada beberapa pokok penting yang ditekankan di dalamnya. Pertama, meningkatkan daya saing dan akses perusahaan terhadap sumber pembiayaan di tingkat global. Dikatakan hal ini karena dengan adanya governance yang baik dalam suatu organisasi, maka calon investor ataupun calon kreditur melirik organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dan juga tata kelola yang baik dari suatu organisasi tersebut menjadi suatu jaminan ataupun kepercayaan bagi calon investor ataupun calon kreditur untuk memberikan keputusan untuk melakukan investasi ataupun memberikan pinjaman modal kepada suatu organisasi ataupun perusahaan. Selain itu, tata kelola yang baik dari suatu organisasi juga menjadi kesempatan yang baik untuk mengembangkan sayap dari suatu organisasi ataupun perusahaan untuk masuk ke tingkat internasional. Yang kedua, diharapkan bahwa governance yang baik dalam suatu organisasi akan mengurangi konflik kepentingan antar pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan. Karena dalam suatu perusahaan banyak pemangku kepentingan dan memiliki tujuannya masing-masing. Maka governance sendiri menjadi suatu kontrol yang baik untuk mengurangi konflik antar kepentingan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah diharapkan bahwa governance juga menjadi sarana meningkatkan kinerja dari suatu organisasi. Dan hal itu dapat terlaksana jika semua elemen bekerja dengan optimal dan didukung oleh regulatory environment, di mana dengan regulatory tersebut dapat menjadi suatu jaminan penegakan hukum bagi yang melanggar. Dan governance yang baik dalam suatu organisasi akan menjadi suatu jaminan ataupun suatu harapan bagi semua pemilik kepentingan di dalamnya akan memperoleh hak dan kewajiban mereka masing-masing secara adil. Yang terakhir adalah governance outcomes. Governance sendiri telah dikenal sejak dahulu oleh berbagai perusahaan atau organisasi dan telah diterapkan dalam organisasi tersebut. Namun, governance sendiri telah mengalami evolusi atau perkembangan dari waktu ke waktu pula, seiring dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan dari suatu organisasi. Dalam governance outcomes ini ada beberapa pokok penting yang ditekankan di dalamnya. Pertama, meningkatkan daya saing dan akses perusahaan terhadap sumber pembiayaan di tingkat global. Dikatakan hal ini karena dengan adanya governance yang baik dalam suatu organisasi, maka calon investor ataupun calon kreditur melirik organisasi ataupun perusahaan tersebut.
dan juga tata kelola yang baik dari suatu organisasi tersebut menjadi suatu jaminan ataupun kepercayaan bagi calon investor ataupun calon kreditur untuk memberikan keputusan untuk melakukan investasi ataupun memberikan pinjaman modal kepada suatu organisasi ataupun perusahaan. Selain itu, tata kelola yang baik dari suatu organisasi juga menjadi kesempatan yang baik untuk mengembangkan sayap dari suatu organisasi ataupun perusahaan untuk masuk ke tingkat internasional. Yang kedua, diharapkan bahwa governance yang baik dalam suatu organisasi akan mengurangi konflik kepentingan antar pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan. Karena dalam suatu perusahaan banyak pemangku kepentingan dan memiliki tujuannya masing-masing. Maka governance sendiri menjadi suatu kontrol yang baik untuk mengurangi konflik antar kepentingan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah diharapkan bahwa governance juga menjadi sarana meningkatkan kinerja dari suatu organisasi. Dan hal itu dapat terlaksana jika semua elemen bekerja dengan optimal dan didukung oleh regulatory environment, di mana dengan regulatory tersebut dapat menjadi suatu jaminan penegakan hukum bagi yang melanggar. Dan governance yang baik dalam suatu organisasi akan menjadi suatu jaminan ataupun suatu harapan bagi semua pemilik kepentingan di dalamnya akan memperoleh hak dan kewajiban mereka masing-masing secara adil.